kakek mampir ke tempat ini ya untuk beristirahat sejenak karena tadi lumayan gerimis ya, sekalian berteduh, dan kemudian kami sempat mencicipi hidangan. Ada semangkok bakso yang sudah ibu habiskan, dan ini teh hangat bersama kakek. Tadi ada pisang goreng juga. Dan sekarang ibu dan kakek sudah mempunyai cukup energi ya untuk mulai mengajar pada hari ini. Kita mulai untuk kelas 7 dulu, yaitu dengan tema coba ibu ingat, mengatur motif ya. Meskipun kalian belum praktek ya, ibu dan kakek minta maaf. Ini sudah ibu turunkan maskernya karena memang karena pandemi ya. Jadi untuk sementara kalian belajar di rumah, bukan berarti kalian tidak mendapat pengetahuan ya, karena ibu dan kakek terus mendampingi kalian dengan pembelajaran batik. Dan tidak perlu kecewa dengan tidak adanya praktek, karena sebetulnya kalian dapat menambah pengetahuan dengan mencoba keterampilan itu di rumah ya. Dan misalnya kalian ikut membantu memasak di rumah, itu juga akan mendapatkan ide bagaimana nanti untuk membuat pewarnaan batik seperti itu, misal contohnya ya. Dan di sini kebetulan ibu dan kakek sedang berjalan-jalan dan ingin mengajak kalian juga menikmati pemandangan ya. Kelas 7 ini ada pelajaran mengatur motif ya. Mengatur motif itu memang diperlukan karena kalau motif diletakkan tanpa diatur, tentu saja tidak akan menimbulkan suatu keindahan ataupun tidak mengandung makna, tidak ada makna ya, cerita dari motif tersebut, sehingga kalian perlu mengatur. Nah, sebelum itu kalian pikirkan lebih lanjut, ibu akan memberi gambaran bagaimana kita membuat batik itu ya. Di sini dapat nanti diperjelas oleh kakek masing-masing gambar ya. Ini ada gambar contoh sederhana. Sebelum kalian mulai praktek membatik, kalian membutuhkan kain ya. Di pelajaran gizi ya, Google Classroom, tentunya kalian sudah belajar tentang sejarah tekstil ya. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat batik itu adalah katun dan sutra ya. Kalian sudah baca, itu adalah kain. Kain supaya bagus untuk membuat motifnya harus dicuci terlebih dahulu supaya bersih. Setelah bersih, kalian harus letakkan di meja di mana gambar yang kalian sudah buat di kertas ya. Tentu saja kalian harus menggambar dulu. Tidak ada yang namanya batik tanpa menggambar ya. Gambar itu harus dibuat dulu di kertas. Karena tidak boleh langsung di kain, karena sayang kainnya kalau gambar itu sampai terjadi kesalahan dan kemudian kalian harus menghapus, itu akan merusak serat kain ya. Lebih baik di kertas dahulu. Karena begitu aturan yang bagusnya ya, di kertas, kemudian baru kalian pindahkan ke kain dengan cara menjiplak ya. Nanti ada PR dari ibu, tugas untuk menjiplak motif batik di pelajaran minggu selanjutnya. Ini dijiplak, gambarnya dipindahkan ke kain, namanya mola, membuat pola. Oke, selanjutnya ini diperjelas ya kek. Setelah ada pola, ini kan sudah ada motif nih di kain. Kalian memakai canting ya. Canting kalian pakai untuk mengikuti pola yang sudah ada di kain. Kalian ikuti. Setelah jadi gambar itu di kain dengan canting, ini yang terpenting, isen-isen. Kenapa kemarin ibu mengajarkan kalian belajar membuat isen-isen? Karena isen-isen itu ya adalah roh, jiwa dari motif batik. Kalau gambar ini hanya bagian tubuhnya, isen-isen adalah rohnya. Yang membuat batik tanpa hidup adalah isen-isen ya. Diisi semuanya. Misalnya kalian membuat gambar bunga,
bunga itu tidak akan tampak menjadi batik kalau kalian belum letakkan isen-isen. Ini pelajaran minggu lalu ya, isen-isen. Kita akan membuka lembaran berikutnya. Setelah isen-isen terbentuk, memasuki proses pewarnaan. Untuk mendapat perbedaan warna ya, batik harus ditembok. Tembok itu untuk menutup. Jadi nanti kalau kalian sudah membuat warna merah, yang ditutup itu tidak akan kena merah. Dia akan dipanaskan, kemudian lilinnya hilang, dan kemudian dicelup warna lain akan menjadi biru, warna lain biru misalnya ya, namanya nembok ya, menutup. Jadi ini adalah permainan lilin nanti ya, proses pewarnaan. Kemudian bagian belakang kalian harus tebalkan. Jadi kalau membuat batik tulis, kenapa itu lama prosesnya? Karena ada dua pekerjaan. Pertama, kalian membuat depannya, kemudian selanjutnya kalian menebalkan lagi bagian belakangnya ya. Jadi batik tulis itu tidak pernah ada yang sama satu dengan yang lainnya ya, karena mungkin di dalam pengerjaannya itu ada beberapa motif yang memang agak terlalu panjang membuat garisnya, ada yang terlalu pendek, jadi tidak pernah sama. Beda dengan batik cetak ya, karena sudah satu cetakan dia akan membuat sama semuanya, dan itu mempengaruhi di dalam kesenangan konsumen ya. Namanya konsumen itu beda-beda ya seleranya. Baik, setelah di tembok sudah ya, kita memasuki pewarnaan ya. Nih, pewarnaan untuk membuat warna, dan setelah warna direbus kain untuk menghilangkan lilin. Ini proses terakhir, namanya ngelorot. Ya, sudah ada gambaran ya. Nanti di Gizi boleh ada pertanyaan atau di Google Meeting ya. Nanti kalau kalian sudah baca Gizinya, Google Classroom, kalian boleh tanyakan di Google Meeting. Baik Kek, boleh dilihat ke sana, itu ada beberapa pohon talas ya, yang mungkin dapat dijadikan ide juga nanti kalau kalian ingin membuat motif batik. Oke, terima kasih kelas 7.